Baik, selamat eh, baik, sel- baik, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari bisnis plan saya. Nah, di sini yang pertama saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komayuda Manggala Putra. NIM saya A1C021091 dari kelas C. Nah, di sini nama bisnis saya yaitu pemanfaatan limbah biji salak sebagai bahan baku kopi sehat atau yang disingkat SEFAS, yaitu Snack Fruit Seed Coffee with Stevia. Di sini saya berasal dari kelompok 3. Kita langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, latar belakang, di mana di masa kini kopi menjadi tren minuman yang sangat digandrungi oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak muda hingga orang tua pun sangat menggemari minuman satu ini. Di balik kenikmatan kopi juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Selain kafein yang tinggi, tingkat gula juga sangat tinggi. Hal tersebut tentu saja memiliki dampak negatif bagi kesehatan, terlebih lagi bagi penderita MAH dan diabetes. Dilihat dari banyaknya dampak negatif tersebut, sehingga kami menawarkan inovasi baru, yakni usaha Sevas atau Snack Fruit Seed Coffee with Stevia, yaitu kopi biji salak dengan stevia karena kopi ini aman untuk dikonsumsi siapa saja dan untuk mengurangi limbah konsumsi dari pengonsumsian salak ini. Selanjutnya, gambaran umum dari usaha. Nama produk dan karakteristik produk kami menamai produk ini yaitu Sevas, yang berarti paling aman, atau kepanjangannya ialah Snack Fruit Seed Coffee with Stevia. Artinya kopi biji salak dengan stevia. Produk yang kami buat yaitu kopi, namun bukan berasal dari biji kopi, melainkan dari biji salak. Hal ini dikarenakan kami ingin membuat kopi yang sehat, di mana kopi biji salak ini memiliki aroma yang persis sama dengan kopi, namun tidak memiliki kandungan kafein dan menggunakan gula stevia yang aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes dan darah tinggi. Selain itu, kopi ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Sasaran penjualan produk ini adalah masyarakat umum, mulai dari pelajar, mahasiswa, maupun orang dewasa. Strategi pemasaran produk ini dilakukan dengan promosi, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada setiap pengunjung. Strategi pemasaran secara langsung yaitu dengan menjual produk ini langsung turun ke jalan kepada masyarakat, sedangkan strategi penjualan secara tidak langsung dengan melakukan penyebaran pamflet dengan memanfaatkan media sosial. Melakukan penjualan dari mulut ke mulut sehingga dapat menyebar luas. Selanjutnya, metode produksi. Proses pembuatan bisa dibilang cukup mudah. Limbah dari olahan buah biji salak berupa biji ini dikumpulkan lalu dibersihkan dengan cara dicuci bersih dan dikeringkan. Kemudian dijemur kurang lebih 3-4 hari sampai kering yang ditandai dengan mengerutnya biji salak. Kemudian layaknya membuat kopi biasa, biji salak kering juga disangrai hingga benar-benar matang sempurna, tapi jangan sampai gosong. Selanjutnya biji salak yang sudah disangrai digiling dengan grinder hingga menjadi serbuk lembut dan siap diseduh. Selanjutnya kita masuk ke anggaran biaya. Rincian pembelian bahan habis pakai dalam sekali produksi sebanyak 12 buah, di mana bahan habis pakainya yaitu buah salak dengan kuantitas kami yaitu 20.000 gram per atau 20 kilo yang berharga 200.000. Yaitu selanjutnya ada gula stevia yang banyaknya 408 gram dengan harga 135.000. Selanjutnya standing pouch 10 kali 17 dengan banyaknya itu 12 lembar dengan harga 7.000. Selanjutnya standing pouch yang 6 kali 8 itu juga 12 lembar yang harganya 6.500 sehingga totalnya yaitu 348.500. Selanjutnya rincian pembelian peralatan yang dibutuhkan.
peralatan yang dibutuhkan yang pertama yaitu kompor, yaitu cukup satu saja dengan harga 250.000. Selanjutnya ada gas satu, yaitu harganya 180.000. Ada pisau satu, 7.500. Ember satu, 63.000. Terus wajan besar kami butuhkan dua dengan harga 100.000. Ya, sehingga total yang kami butuhkan yaitu 600.500. Selanjutnya kita masuk ke total biaya tetap. Jenis pengeluaran yang kami pakai yaitu bahan habis pakai, yaitu yang tadi itu berjumlah 348.500. Selanjutnya perlengkapan yang diperlukan yaitu 600.500, penggilingan 30.000, itu terus ongkos perjalanan yaitu 10.000, dan lain-lain itu ada 10.000, sehingga totalnya itu menjadi 999.000. Modal awal pembuatan Cephas dalam satu kali produksi yaitu 348.500 dan menghasilkan 12 kemasan pouch 100 gram. Selanjutnya total biaya itu sama dengan bahan baku ditambah perlengkapan ditambah biaya lain-lain. Bahan baku ini berjumlah 348.500, perlengkapan berjumlah 12.500, dan biaya lain-lain berjumlah 10.000, sehingga hasilnya 371.000. Selanjutnya kita masuk ke harga pokok produksi, yaitu sama dengan total biaya dibagi dari hasil produksi. Yang dimana total biayanya yaitu 371.000 tadi dibagi 12 dari hasil produksinya, sehingga mendapatkan 30.916,66, atau ya kita bulatkan saja menjadi 31.000. Selanjutnya dari harga jual, itu harga pokok ditambah dengan laba yang diinginkan. Dari harga tadi 31.000 ditambah laba yang kita inginkan yaitu 9.000, sehingga hasilnya itu menjadi 40.000. Selanjutnya ada perhitungan laba rugi, yaitu sama dengan hasil produksi dikali harga jual, lalu dikurangi dari total biaya. Hasil produksi kami yaitu 48 dikali dari 40.000 harga jual, kemudian dikurangi 1.484.000 dari total biaya keseluruhan. Sehingga hasilnya itu 1.920.000 dikurangi 1.484.000 yang menghasilkan 436.000. Itulah dari perhitungan laba ruginya. Selanjutnya BEP. Nah, di BEP ini biaya tetap itu dibagi dengan harga jual atau unit dikurangi dengan biaya variabel. 999.000 tadi biaya tetap itu kita bagi dengan harga jual atau unit itu 40.000 dikurangi dengan 31.000 biaya variabel tadi, sehingga 999.000 dibagi dengan 9.000 itu hasilnya sama dengan 111 pouch. Terus kemudian BEP akan tercapai jadi kita akan mencapai BEP ini jika 111 pouch tadi dibagi dengan 12 hasil produksi itu, sehingga menghasilkan 9,25. Jadi BEP yang tercapai pada proses produksi di minggu ke-9 lebih dari 1 hari. Oke, selanjutnya analisis kelayakan usaha. Di sini BC rasio itu sama dengan hasil penjualan dibagi dengan total biaya. Jadi yang dimana hasil penjualan ini 480.000 ini kita bagi dengan 348.500 yang sama dengan menjadi 1,37. Dari hasil di atas kita dapatkan nilai lebih dari 1. Hal ini membuktikan bahwa usaha Cephas ini merupakan produk yang layak kami jual sehingga mendapatkan keuntungan gitu. Selanjutnya untuk cash flow-nya di sini transaksinya kita dari kas awal dari bulan pertama yaitu ada 1.500.000, bulan kedua 2.421.000, bulan ketiga 3.942.000, bulan keempat ada 5.464.000, dan bulan terakhir yaitu bulan 5 ada 6.985.500. Untuk pendapatannya dari penjualan itu yang di bulan pertama kita mendapatkan 1.920.000, di bulan kedua kita dapat juga 1.920.000,
Untuk di bulan ketiga kami mendapat 348.500 dan di bulan keempat dan bulan kelima sama kami mendapat 348.500. Untuk pengeluarannya yang pertama yaitu biaya tidak tetap. Untuk biaya produksi produk itu bulan pertama kita 348.500 dan bulan selanjutnya bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat dan juga bulan kelima itu hasilnya sama, biaya produksinya produknya itu sama yaitu 348.500. Yang kedua yaitu biaya tetap. Yang biaya tetap ini kami transaksinya itu ada biaya peralatan yang dimana bulan pertama itu ada 600.500, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat dan bulan kelima itu tidak ada sama sekali menggunakan biaya menggunakan transaksi biaya peralatan dikarenakan kami menggunakan tetap biaya peralatan tersebut. Jadi kami hanya mengeluarkan uang hanya di bulan pertama untuk biaya peralatan. Selanjutnya transaksi biaya lain-lain itu sama semua. Jadi dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat dan bulan kelima itu kami mengeluarkan 50.000 untuk biaya lain-lainnya. Sehingga total semuanya dari bulan pertama yaitu 2.421.000. Total untuk bulan kedua yaitu 3.942.000. Bulan ketiga yaitu totalnya 5.464.000. Bulan keempat totalnya itu 6.985.500. Bulan kelima totalnya itu 8.507.000. Kita lanjut. Untuk jadwal kegiatannya sendiri kami menghitungnya ada 4 minggu. Jadi yang pertama itu ada survei bahan baku. Kami hanya melakukan survei bahan baku itu di minggu pertama. Selanjutnya persiapan alat dan bahan. Kami juga melakukannya itu pada minggu pertama. Selanjutnya ada produksi, promosi, dan pemasaran. Itu kami menjadi satu, itu kami melakukannya itu di minggu kedua dan juga minggu ketiga. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Bagaimana kita monitoring hasil usaha kita dan bagaimana kita membenahi atau mengevaluasi apa yang salah dan apa yang perlu ditingkatkan dari hasil usaha kami itu. Kami melakukannya itu pada minggu terakhir yaitu minggu keempat dan juga penyusutan laporan akhir. Jadi setelah itu kita di akhir itu kita akan akhir bulan itu kita akan melakukan penyusunan laporan di minggu keempat. Mungkin hanya itu laporan dari proposal saya yaitu Komeng Yuda Manggala Putra. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.